Arti berkah itu sesuatu yang sudah jejak mantap, tidak berubah-ubah dengan perubahan sesuatu yang ada di sekitarnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi kashafa bihabibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-ghummah wa kashafa al-ghummah wa hada bihi al-ummah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan yu'ribu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal-id'an. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu lil alamina bashiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsira fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa khassati ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun wasma'u wa ati'u qawlahu tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini, di kesempatan khutbah hari ini, khatib ingin mengajak jamaah sekalian, mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas bermacam nikmat yang tentunya tiada orang mampu menghitung, tiada orang mampu membilang. Salawat dan salam mari perbanyak
keharibaan baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, juga untuk para keluarganya. Semoga dengan kita berbanyak sholawat, rahmat, ampunan, bahkan keridhaan Allah tercurah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tiada pesan di atas mimbar khutbah melainkan pesan yang mesti disampaikan oleh seorang khatib untuk dirinya dan buat jamaah hadirin sekalian. Mari tingkatkan kualitas takwa diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah begitu luas, dan Allah pastikan orang yang meraih rahmat Allah diantaranya adalah orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi bermacam larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di Jum'ah yang kedua dari bulan Ar-Rabi' An-Nabawi, bulan semi, di hari yang mana pada tahun 571 Masehi, di bulan Rabiul Awal pada tanggal 12 terlahir seorang sosok manusia yang menjadi perwujudan rahmat Allah terhadap makhluknya. Sosok manusia yang Allah jadikan manusia pilihan, yang merupakan ekspresi dari bentuk cinta Allah terhadap para hamba-hambanya. Oleh karenanya, dalam sebuah panduan ayat suci Allah beritahukan agar kita mau mengekspresikan kegembiraan kita atas anugerah rahmat, tentunya dengan terwujudnya, terlahirnya seorang manusia hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, fabidzalika falyafrahu, maka atas anugerah dan rahmat Allah yang begitu luas, termasuk dengan wujudnya sosok manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaih, Allah perintahkan kita untuk menampakkan, mengekspresikan kegembiraan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Karena Allah beritahukan, huwa khairun mimma yajma'un, bergembira atas anugerah rahmat dengan lahirnya Nabi besar Muhammad adalah amalan yang paling baik, kata Allah, dari bermacam amalan-amalan yang kalian kumpulkan dalam buku catatan amal baik kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan sedikit sebuah pertanyaan, mengekspresikan kegembiraan di hari kelahiran, atau bahasa mudahnya di hari milad beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah kado yang mesti kita persembahkan sebagai rasa ekspresi kegembiraan kita di hari kelahiran beliau sallallahu wasallam wa baraka alaih? Cara mengekspresikan kebahagiaan, kegembiraan itu bermacam-macam. Namun mari kita ambil sebuah renungan ayat suci Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 31, yang mana Allah perintahkan kepada kekasihnya Muhammad ini sallallahu wasallam wa baraka alaih wa ala alaih untuk membacakan ayat ini kepada kita. Maka izinkan khatib membacakan ayat ini kepada antum semua, para tamu Allah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bacakan ayat ini wahai Rasulku, katakan pada mereka, jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tuhibbunallah, mengaku cinta kepada Allah dan ingin terus mengekspresikan kecintaannya kepada Allah demi meraih cinta Allah, bahkan ampunan Allah, maka Allah berikan modul panduan. Apa itu? Fattabi'uni, berittiba'lah kepadaku Rasul Allah sallallahu wasallam wa baraka alaih.
Kita diperintahkan untuk menjemput mahabbatullah, untuk meraih ampunan Allah. Kata kuncinya berittiba kepada Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Arti ittiba adalah mengikuti sesuatu atas dasar perintah. Ini makna ittiba. Berjalan di belakangnya, menjadikan yang di depan tersebut sebagai panduan hidupnya. Maka ketika seorang bertanya, lalu apa yang mesti kita ittibakan dari beliau sallallahu wasallam wa baraka alaih sebagai kado pemberian, kado kecil pemberian kepada beliau di hari kelahiran beliau, agar beliau bahagia dengan kado dari kita, dan kita akan mendapatkan keberkahan melalui pemberian hadiah kepada beliau sallallahu wasallam wa baraka alaih. Maka tentunya seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah diberikan keagungan, kemuliaan dengan satu yang dibawa darinya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu bernama Al-Quran. Yang dibawa oleh beliau dari Allah adalah Al-Quran. Maka kalau kita membuka ayat-ayat suci Al-Quran, perintah untuk berittiba pada beliau sallallahu wasallam baraka alaih mesti terikat dengan Al-Quran. Satu contoh ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 155, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memberitahukan kepada kita sekalian tentang kitab sucinya, yang hal ini terkait dengan makna ittiba, perintah untuk berittiba kepada Rasul. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah beritahukan kepada kita sekalian, saya dan anda semua, tentang keagungan sebuah kitab yang bernama Al-Quran. Allah beritahukan, wa hadza kitabun anzalna, inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada Rasul kami Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Isi dari kitab ini adalah mubarakun. Al-Quran berisikan nilai-nilai kebaikan sejati, kekal dan abadi. Maka hal itu disebut dengan mubarak, karena arti mubarak diambil dari kata-kata barika al-ba'ir, idza jalasa wastaqar. Arti berkah itu sesuatu yang sudah jejak mantap, tidak berubah-ubah dengan perubahan sesuatu yang ada di sekitarnya. Maka Al-Quran Allah beritahukan dengan nama sebuah kitab yang penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Artinya nilai-nilai panduan, norma-norma kehidupan yang berisikan bermacam kebaikan, yang jejak mantap dan tidak akan berubah dengan perubahan apapun yang ada di sekitarnya. Maka Allah beritahukan, fattabi'uh, ikutilah oleh kalian, ittiba'lah oleh kalian kepada Al-Quran itu, wattaqu, maka kalian mampu bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kalian senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ittiba tidak terlepas dari mengikuti panduan-panduan suci dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah bagian dari mengekspresikan kegembiraan kita dengan lahirnya sosok manusia yang termulia, adalah dengan hidup berpandu dengan apa yang dibawa olehnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tabi'an lima jitu bihi. Tidak sempurna, bahkan sebagian ulama mengatakan la di sini bukan la linafil kamal, tapi la linafil asasi. Tidaklah beriman, tidak disebut seorang itu beriman
sehingga segala keinginan dirinya tabi'an, mau bermakmum, tabi'an, mau ikut kepada apa? Lima jitu bihi, kepada apa? Kepada sesuatu yang aku datang dengan membawa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini gambaran dari perintah Al-Quran yang sekian banyak agar kita mau berpandu kepada kitab sucinya. Lalu kemudian dalam Al-Quran suratul A'raf pada ayat ke-157, di penghujung ayat Allah memberitahukan sebuah pengumuman kepada segenap hamba-hambanya dengan firman sucinya, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Allah beritahukan kepada saya dan antum semua, barang siapa di antara kita yang mau beriman kepadanya, Rasul sallallahu wasallam wa baraka alaih. Mana iman? Bersikap loyal, loyalitas yang total, tunduk tanpa tawar-tawar kepada perintah yang dibacakan, dibawa oleh Rasulnya. Wa azzaruhu, siap mensupport, mendukungnya. Wa nasaruhu, menolong jika diganggu diri dan agamanya, bahkan ajarannya. Kemudian yang keempat, wattaba'un nur, dan dia mau berittiba kepada cahaya penerang akal, penerang hati, penerang hidup. Yang nur ini adalah sebuah cahaya yang mampu menembus celah-celah terkecil bahkan dalam pori-pori tubuh kita. An-nur allazi unzila ma'ah, cahaya yang datang dari Allah Jalla Jalaluh, yang diturunkan bersama Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Allah beritahukan pemberitahuan dari Allah Jalla Jalaluh buat saya khatib dan jamaah sekalian, bagi orang yang siap untuk beriman, bersikap loyal secara total kepada Rasulnya, wa azzaru, siap mensupportnya, wa nasaru, siap menolong ajarannya, wattaba'un nur, dan siap mengikuti cahaya yang dibawa olehnya itu Al-Quran. Allah beritahukan empat orang ini, orang yang memiliki empat kriteria ini, Allah beritahukan dengan pengumuman ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sejatinya sukses, bahagia di dunia hingga di akhirat. Karena arti al-falah adalah baqaun ni'am fil khair, kekalnya nikmat, langgengnya nikmat dalam kenyamanan, ketentraman, ketenangan, kebaikan. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat buat khatib pribadi dan buat jamaah sekalian, dan mudah-mudahan dengan berittiba kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, berittiba kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua minal muflihin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Baca istighfar, selawat buat Nabi dan keluarganya di antara dua khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayoul ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini izinkan khatib menyampaikan satu buah wasiat yang sangat penting yang pernah disampaikan oleh Rasulullah saat beliau melaksanakan hajjatul balagh
atau dikenal dengan istilah kita Hajjatul Wada'. Beberapa bulan sebelum beliau wafat, pulang haji bersama rombongan para sahabat yang jumlahnya ribuan orang, beliau mampir di sebuah lembah rest area oasis yang bernama Ghadir Khum. Ar-Rasul di sana menyampaikan khutbah, dan di antara khutbahnya yang beliau ulang-ulang karena sangat pentingnya khutbah ini, khutbah perpisahan ini, beliau menyampaikan kepada umat sekalian, para sahabat-sahabatnya, dan informasi ini secara mutawatir sampai kepada kita. Apa kata Rasulullah? Ayuhan nas, inni tarikun fikum ats-tsaqalaini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Wahai segenap hamba-hamba Allah, wahai segenap manusia, sungguh aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka dahsyat, dua pusaka nan agung. Selama kalian mau berpegang kepada keduanya, pegang yang erat, jangan sampai lepas pegangan tersebut. Rasul menjamin lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya. Nah, kata Rasulullah, dua pusaka ini, yang pertama adalah a'dham minal akhar. Yang kedua, yang pertama ini lebih besar keagungannya dari yang kedua. Yang pertama adalah kitabullah, hablullah mamdudun minas sama'i ilal ard. Yang pertama pusakanya adalah Al-Quran, kitabullah, yang itu adalah merupakan tali yang Allah julurkan dari langit ke bumi agar para hamba-hambanya berpegang erat dengannya. Yang kedua, kata Rasulullah, adalah itrati ahli baiti, keluarga dan anak keturunanku, yang menjadi pendamping bagi kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul katakan, wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kata Rasulullah, Al-Quran dan pendampingnya yaitu itrah anak keturunanku tidak akan berpisah dan tidak boleh dipisahkan sampai kedua-duanya mendatangiku di telaga surga nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peganglah dua pesan ini agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad, karena Allah perintahkan dalam firman sucinya Quran surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khamsatil khulafa ar-rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wal Hasan wa anil Imamil Husain wa an azwaji Rasulillah ummahatil mu'minin wa baqiyatis sahaba ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi thalathin wa yanhakum 'anil thalath. Wahai hamba-hamba Allah, ketahuilah Allah perintahkan kita 3 perkara dan melarang kita melakukan 3 perkara. Allah perintahkan kita ya'muru bil adli, mengajak orang, memerintahkan untuk kita menegakkan nilai-nilai keadilan Al-Quran. Wal ihsan, balas perbuatan baik dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima, dan balas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan. Wa ita idil kurba, tunaikan hak-hak kerabat dan tetangga,
khususnya kerabat Rasulullah. Yang ketiga, dan yang larangan itu yang ketiga adalah Allah melarang kita anil fahsya, berbuat kerusakan di alam semesta raya, wal mungkar, dan berbuat kemungkaran, wal baghya, dan Allah melarang kita berbuat permusuhan antar sesama. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-azim yadhkurkum washkuru ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.